Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Sidang kasus suap Richard Lehena Pesi, Kadis PMPTSP Ambon, akui sempat diberi uang oleh Alfa Midi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Kota Ambon, Ferdinanda Lehena Pesi, mengaku sempat diberikan uang sebesar 5 juta rupiah dari pihak Alfa Midi Ambon. Hal itu disampaikannya saat sidang kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail Alfa Midi di Kota Ambon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Kamis 20 Oktober 2022 malam. Uang itu katanya diserahkan saat pihak Alfa Midi bertemu di ruang kerjanya. Namun uang itu telah ia kembalikan ke negara. Selanjutnya proses izin prinsip pembangunan tak diurus oleh dinasnya. Pihaknya hanya mengurusi SIUP, SIPL, TDP, dan IMB Alfa Midi. Ferdinanda melanjutkan mantan wali kota Ambon Richard Lehena Pesi sempat menanyakan proses perizinan Alfa Midi, tapi hanya sekedar bertanya dan tak menyuruh apapun. Selain Ferdinanda Lehena Pesi, dalam persidangan turut dihadirkan mantan Sekretaris Kota Ambon Agila Tuheru dan mantan Kadis PU Ambon Enrico Matita Putih yang kini menjabat sebagai Kepala Bapeda Kota Ambon. Sidang kemudian ditunda untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya pada hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Diketahui dalam kasus ini terdapat 3 terdakwa yakni mantan Wali Kota Ambon Richard Lehena Pesi, staf honorer pada tata usaha pimpinan pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hanusa, dan outsourcing Alfa Midi, yaitu terdakwa Amri. Bu Ferdinanda, yang lain itu tahu? JP 2 lembar kitab permohonan izin diberikan bangunan IMB Alfa Midi tahun 2020. Alfa Midi di tanggal 23 Juni 2019 itu mendapatkan izin prinsip sebanyak 27. Baik, kepada para saksi. Selanjutnya Tribuners, warga Nusa Niue gelar festival di Bukit Paralayang Ruhatu, Kota Ambon. Warga Desa Erlo, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon menggelar Nusa Niue Festival di Bukit Paralayang Ruhatu. Dalam festival yang bertajuk Rotu Negeri Nusa Niue itu ditampilkan sejumlah pentas seni dan budaya. Pantauan tribunambon.com di lokasi sejumlah pentas seni itu ditampilkan di hadapan penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan rombongan. Saat tiba di lokasi, Bodewin dan rombongan disambut dengan tarian cakalele oleh anak-anak negeri setempat, yang kemudian dilanjutkan dengan iring-iringan kain gandong ke lokasi pertunjukan. Hingga tiba di lokasi pertunjukan, Jejaro Negeri Nusa Niue kemudian menampilkan tarian lenso. Ada pula beberapa pentas seni dan budaya lainnya yang turut ditampilkan di sela-sela pembukaan, yakni Tifa Toto Buang, Paduan Suara Jemaat Nusa Niue Airlo, Paduan Suara Jemaat Nusa Niue Eri, Katreji, dan Satali, Orlape, Saureka-reka, Tari Laor, Tari Sawat, dan Terbang Layang. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengapresiasi gelaran festival ini. Menurutnya, Nusa Niue Festival dapat menarik perhatian pengunjung dan semakin mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Kota Ambon keluar daerah. Pemerintah kota sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pemerintah negeri, seluruh perangkat negeri yang telah menginisiasi Festival Nusa Niue di tahun 2022. Kenapa? Karena memang arah pembangunan Kota Ambon tahun di jangka menengah itu adalah salah satunya adalah untuk pengembangan sektor pariwisata. Yang saya sampaikan di DPRD beberapa kali kan. Nah, itu bisa diwujudkan hanya dengan cara-cara seperti begini. Kita sudah punya objek-objek wisata, tapi soal pentas seni budaya yang mesti diintegrasikan dengan potensi wisata yang kita miliki. Kita tidak hanya bisa untuk menjual pantai, menjual pemandangan saja, tetapi mesti ditunjang dengan pentas seni budaya supaya apa? Ketika orang berkunjung ke objek wisata itu, dia memperoleh kepuasan bukan cuma soal
lautnya, bukan soal pemandangannya, tapi soal juga apa sih yang dimiliki oleh Kota Ambon. Seni budaya apa sih yang Kota Ambon miliki? Makanya saya bilang pemerintah kota akan mengembangkan, ya punya rencana untuk mengembangkan objek wisata terintegrasi di Semenanjung Nusa Niue, pintu kota, para layang, ya dan wisata pantai lainnya. Itu kita bikin dan saya mau supaya konsep pariwisata itu misalnya hari Senin ada pentas tari lengso, Selasa bambu gila, Rabu ada cakalele. Jadi orang itu mau datang, "Oh, saya mau lihat bambu." Tribunas Adi Gaco, atlet asal Manado ini eksplorasi Bukit Paralayang Ruhatu di Nusa Niue Festival. Salah satu atlet paralayang asal Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Adi Gaco, mengeksplorasi langit Nusa Niue Kota Ambon dengan aksi memukaunya. Pertunjukan Adi Gaco ini dipakai untuk ikut memeriahkan Nusa Niue Festival yang digelar oleh pemerintah negeri setempat. Tampak saat aksi eksplorasinya di langit Bukit Paralayang Ruhatu sontak membuat semua penonton terpukau dan sedikit merasa ngeri. Adi Gaco yang diwawancarai mengaku senang bisa menunjukkan atraksinya di hadapan ratusan warga Kota Ambon. Ia mengaku sangat bangga karena di negeri Nusa Niue sudah punya 2 pilot paralayang. Keberadaan mereka tentu akan semakin mengangkat pariwisata di Kota Ambon. Sementara itu, Raja Negeri Nusa Niue, Gunter de Soysa, mengatakan Nusa Niue menjadi satu-satunya negeri di Pulau Ambon yang memiliki landasan paralayang. Untuk mengembangkannya tentu perlu dilakukan inovasi-inovasi terbaru agar wisata ini lebih dikenal lagi. Sebab dengan begitu akan meningkatkan tambahan pendapatan bagi UMKM yang ada di desa. Selain atraksi atlet paralayang, Nusa Niue Festival juga menampilkan sejumlah tarian. Di antaranya paduan suara Jemaat Nusa Niue Airlow, Toto Buang, ada Katreji, dansa tali, orlapik, sahure kareka, tari laor, tari lenso, cakalele, dan lainnya. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunas kini Raja dan Wakil Petuanan Tagalisa resmi dikukuhkan. Begini harapan masyarakat. Akhirnya Petuanan Tagalisa yang berada di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru mempunyai Raja dan Wakil Raja secara sah. Jabatan Raja Petuanan Tagalisa kini secara resmi dipimpin oleh Hekmat Warhangan, serta Faris Waekibo sebagai Wakil Raja Petuanan Tagalisa. Keduanya secara resmi dikukuhkan oleh Mat Gugul Nalbesi dan Mat Gugul Waekolo di Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin. Setelah pengukuhan dilanjutkan dengan penyerahan tongkat oleh kedua tokoh adat itu kepada Raja dan Wakil Raja. Pengukuhan Raja dan Wakil Raja Petuanan Tagalisa itu juga dihadiri oleh sejumlah raja dari Petuanan Kayeli, Misrete Venalisela, Liliali, Fogi, Waisama, dan Ambalau. Ketua Koordinator Pengukuhan Raja dan Wakil Raja Petuanan Tagalisa, Asis Toma, mengatakan, sebagai keresahan anak negeri karena selama 26 tahun tidak memiliki raja di Petuanan Tagalisa. Olehnya itu kesadaran dari seluruh masyarakat, para kepala SOA, tokoh adat, pemerintah desa sama-sama musyawarah mufakat dan hari ini telah melahirkan Raja dan Wakil Raja di Petuanan Tagalisa. Tomia berharap Raja dan Wakil Raja bisa menjaga tatanan adat serta dapat membuat yang terbaik untuk masyarakat Petuanan Tagalisa. Kami ini sebuah keresahan anak negeri selama 26 tahun yang tidak memiliki kepemimpinan raja di Petuanan.
Olehnya itu kesadaran dari seluruh masyarakat, seluruh komponen, para kepala suku, tokoh adat, pemerintah desa, kita bersama-sama dengan sebuah kesadaran yang kolektif. Kita bermusyawarah mufakat dan alhamdulillah puncak dari musyawarah mufakat itu hari ini kita telah melahirkan secara legitimasi formal Raja dan Wakil Raja di Ketuhanan Tagalisa ini atas nama Bapak Hikmat Warangan dan Bapak Farid Suwati. Sehingga ini sebuah kegembiraan bagi seluruh masyarakat Ketuhanan ini bahwa kita punya kerinduan 26 tahun telah terjawab hari ini dengan melahirkan pemimpin yang ada di negeri Ketuhanan Tagalisa ini. Tribunus Asis Hentihu sebut pengukuhan raja di Bumi Bupolo sebagai bentuk amanah moyang-moyang. Raja Petuanan Leisela Asis Hentihu mengungkapkan penobatan atau pengukuhan raja dan wakil raja sebagai bentuk menjaga nilai-nilai yang telah ditetapkan atau diamanahkan oleh datuk dan moyang-moyang kepada anak adat di Bumi Bupolo tercinta. Hal itu disampaikan Hentihu usai pengukuhan Raja dan Wakil Raja Petuanan Tagalisa di Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Kamis 20 Oktober 2022. Anggota DPD Provinsi Maluku itu menyebutkan semua petuanan yang ada di Bumi Bupolo cukup senang karena ada yang melanjutkan amanah dari datuk dan moyang-moyang. Ketua DPW PPP Maluku ini mengatakan petuanan adat Leisela, Tagalisa, Kayeli, Liliali ada dalam satu kesatuan untuk menjaga kelangsungan Bumi Bupolo dengan segala nilai yang ada di dalamnya. Diketahui jabatan Raja Petuanan Tagalisa secara sah dipimpin oleh Hikmat Warhangan, serta Farid Suwaikibo sebagai Wakil Raja Petuanan Tagalisa. Keduanya secara resmi dikukuhkan oleh Mat Gugul Nalbesi dan Mat Gugul Waikolo di Desa Tawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Nilai yang telah ditetapkan atau diamanahkan oleh datuk dan moyang-moyang kita, ya, anak adat di Bumi Bupolo yang kita cintai ini. Tentu saja olehnya itu bagi kita semua ketuanan yang ada di sini kita senang, ya, kita cukup senang, kita kasih apresiasi positif bahwa kemudian kita ada yang melanjutkan amanah kita datuk dan moyang-moyang ketuanan semua. Adat mengusung nilai-nilai yang sangat luas, ya. Ada nilai-nilai sosial, ikatan-ikatan sosial di situ. Ada nilai-nilai keseimbangan sosial di situ. Ada nilai-nilai cinta kasih sayang lintas kita. Untuk bisa mengambil bagian dalam acara tarian adat bersama Bapak Raja dan Bapak Wakil Raja di kesempatan siang hari ini. Laharia, Fuana. Berita terakhir, Tribunus KM Sabuk Nusantara 106 tujuan Banda berlayar dari Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Senin besok. Kapal Sabuk Nusantara 106 dikabarkan akan berlayar dari Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon menuju Pulau Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada Senin 24 Oktober 2022. Berdasarkan jadwal dan rute pelayaran KM Sabuk Nusantara 106 Jumat 21 Oktober 2022, kapal tersebut hari ini akan berangkat dari Pelabuhan Banda dan akan tiba di Pulau Ambon pada Sabtu besok. Kapal itu kemudian akan kembali ke Pulau Banda pada Senin awal pekan depan nanti. Petugas kapal France menjelaskan sesuai rute biasanya setelah tiba di Ambon, kapal tersebut akan bermalam selama 3 hari. Namun karena ada event tahunan penting di Pulau Banda sehingga permintaan tiket meningkat. Oleh karena itu kapal hanya bermalam selama 2 hari dan melanjutkan perjalanan lagi ke Pulau Banda. Setelah tiba di Banda, KM Sabuk Nusantara akan melanjutkan perjalanan dengan rute Gorong, ke Sui, Tior, Kur, dan ke Kota Tual. Kemudian kapal akan balik lagi ke Pulau Kur, Tior, ke Sui, Gorong, geser Wenama dan ke Banda. Wenama Banda, kemudian ke Amahai, Banda, dan terakhir di Kota Ambon.
Baik Tribuners, demikianlah Tribunamon hari ini edisi 21 Oktober 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.